Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini dan keadaan yang baik di pihak Tuhan. Semangat kita beristirahat dan pagi ini mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada acara Manaima pagi hari ini. Mari sebelum kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu dalam surga, segala puji syukur terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan, penyertaan anak-anak-Mu kami semua Tuhan pagi hari ini berbangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu Tuhan mengajar kami, dipegang hidup kami Tuhan, supaya kami menurut firman-Mu, dan kami selalu dipimpin oleh firman Tuhan hari ini Tuhan. Penyertaan berkati Tuhan, kami mohon semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekalian Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat ke-12 dikatakan bagaimana? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Ibu ya, semua orang mau dapat hormat, dapat dihormati orang lain, yaitu apa? Dikatakan yaitu supaya kita rendah hati. Ya. Tetapi kenyataannya banyak orang itu tinggi hati. Padahal tinggi hati itu mendahului kehancuran. Tinggi hati itu adalah kesombongan, istilahnya ya, kesombongan. Tidak sadar, orang itu tidak sadar kalau dia sombong, tidak sadar, berbangga diri dan sebagainya. Pada Bapak Ibu, kesombongan itu akar dari segala dosa. Ya, dosa pertama kali ada kesombongan, yaitu pada waktu Lucifer, malaikat Tuhan itu berniat untuk menyamai Tuhan. Dia iri hati dengan Allah dan ingin meningkatkan kekuasaan seperti Allah. Ada kesombongannya. Mau menunggui Allah, saudara. Nah, ini kesombongan sehingga malaikat Lucifer dibuang, dicampakkan jadi iblis, saudara sekalian ya. Jadi kesombongan itu akar dari segala dosa ya. Memang sombong itu di aturan pemerintah tidak kena hukum ya. Bapak Ibu kalau sombong begini-begini tapi tidak mengganggu orang lain, tidak kena hukum KUHP negara. Tapi sombong itu akar dari segala dosa ya. Jadi orang sombong tidak sadari bangga, kesenangan ya, pokoknya berbuat ya gitu tapi tidak mengganggu orang lain, tidak bisa dihukum. Kesombongan tidak bisa dihukum kecuali kalau dia sudah mengganggu orang lain ya, saudara. Maka saudara, biar kita berhati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam kesombongan ya. Kesombongan itu melakukan sesuatu yang kita tidak sadari, tetapi kesombongan itu apa? Yang tahu orang lain, merasakan orang lain. Oh, orang itu begini-begini, yang benar sekitar kita. Tapi yang melakukan tidak tahu kok dia itu berbuat sombong, ya. Karena itu saudara, biar kita hati-hati, janganlah kita berbuat sombong. Teman-teman mengatakan tinggi hati adalah kehancuran, menghantui kehancuran. Sudah seperti dikatakan, saudara. Bagaimana keadaannya, saudara? Tiap orang itu berbeda-beda, ya. Menganggap orang itu lebih rendah, lebih tinggi dari orang lain, saudara. Jangan. Kalau sudah dapat talenta dari Tuhan, ada dapat karunia yang lebih, jangan berbangga diri. Semua dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu saya sekalian ya. Mari kita tahu ya, kalau sudah berhasil ya, lebih kaya ya, lebih pintar, nyanyi lebih hebat, lebih seakan-akan lebih suci, lebih kudus ya. Kalau di gereja merasa oh paling hebat, paling suci, saudara ya, lebih terhormat dan lain-lain, saudara. Sifat-sifat lebih melebihkan diri sendiri adalah satu kebencian Tuhan. Tuhan sangat benci dengan orang-orang yang melebihkan dirinya, menganggap dirinya lebih, saudara ya. Biar kita tetap merendah hati ya, tetap merendah hati. Apapun yang kita miliki, sudah berhasil, sudah pintar, sudah sukses, sudah nyanyi hebat, sudah biar sudah kedudukan tinggi, apa segala, tetaplah rendah hati. Karena Yakub mengatakan surat Yakub pasal 4 ayat 6 dikatakan bagaimana?
Allah menentang orang yang congkak hatinya, ya. Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia Allah dikaruniakannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sudah, kalau mau dikasih Tuhan harus kita rendah hati, ya. Karena Allah menentang orang congkak. Ini sifat itu sudah pimpinan mereka dia congkak, momennya dibuang jadi iblis, sudah ke neraka, ya. Jadi saudara, ya kita hati-hati, jangan kita menganggap diri lebih tinggi, lebih indah, lebih dari segalanya, tapi hanya untuk memuliakan Tuhan, ya. Kalau sudah diberkati Tuhan, lebih ada satu kata lain yang lebih bagus, memuliakan Tuhan. Jangan kita meninggikan merasa lebih dari yang lain-lain, ya. Bangga berlebihan itu bahaya, ya. Orang bangga berlebihan, wih hebat, aku hebat, atau bangga, anakku hebat, anakku cantik, anakku pintar, dan sebagainya. Bahaya, karena itu ada akar dari kesombongan, ya. Maksudnya kita harus rendah hati, ya, tapi bermanfaat, berguna orang yang lain. Seperti kita berkatakan di Matius pasal 5, perumpamaan garam dunia. Garam dunia itu bisa dirasakan untuk membuat masakan jadi enak, nikmat. Tapi sudah, garam itu tidak dimasak, tidak ada garamnya, sudah. Dia dimasuk, diaduk, bersatu dengan masakan itu, ya. Tapi dinikmati garamnya, jadi enak. Orang tidak memuji, tapi memuji masakannya enak, karena ada sedapnya garam itu dirasakan, biarpun dia tidak kelihatan, ya. Kalau sudah makan itu, yang kelihatan cuma udangnya, kita ikan-ikannya, tahunya, tapi garamnya tidak kelihatan. Tapi garam itu bikin rasa enak, nikmat pada makan itu. Biar sudah jadi, dan saya seperti jadi garam dunia, tidak perlu ditonjolkan, tapi kita bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, sudah, ya. Sudah, kita rendah hati, jadi garam dunia, bermanfaat dan tidak menonjol, sudah, ya. Saya percaya semua saudara, Bapak Ibu sekalian, ingin ditolong Tuhan, ya. Jadi biar kita hidup rendah hati, dikatakan apa, saudara? Tapi rendah hati mendahului kehormatan, ya. Biarpun kita tidak usah ditinggi-tinggikan, meninggikan diri, tapi kalau kita rendah hati dengan baik, maka dihormati orang sekitarnya. Tapi kalau orang meninggikan dirinya, wih, ya hebat-hebat, orang sekitar jadi tidak respect, tidak senang, ya sudah. Nah, sudah, semakin sudah diberkati Tuhan, semakin sudah pintar, semakin sudah kaya, semakin rendah hati, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Maka Bapak Ibu, kalau kita tetap menjaga hati kita, tidak sombong, ya, rendah hati, tapi saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, ya. Keluarganya, anak diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman pada hari ini, mengajar kami untuk rendah hati Tuhan. Oh, dalam segala perkara dunia hari ini Tuhan, yang banyak orang-orang menunjukkan dirinya, Tuhan Yesus, ajar kami tetap rendah hati Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang ditonjolkan, kami yang direndahkan Tuhan. Kami tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa, tapi Tuhan yang memuliakan Tuhan. Ajarkan kami rendah hati Tuhan. Karena saya percaya semua ini bisa hanya kemurahan Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan yang menolong tiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, berkati firman ini semua, ajarkan anak-anak-Mu Tuhan menurut Engkau Tuhan. Jadi berguna untuk masyarakat, untuk dunia ini, dan hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Indonesia Tuhan, lepaskan dari saya pandemi Tuhan, masyarakat Indonesia boleh sehat Tuhan, dan ekonomi berjalan dan lancar. Kami mohon semua dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.